Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adri Priadana. Oke, di pertemuan kali ini di mata kuliah Data Structure and Algorithm atau algoritma dan struktur data, kita akan membahas tentang web data extraction. Mungkin dari judulnya aja kita udah bisa istilahnya awang-awang gitu. Try to imagine gimana sih atau apa sih artinya dari web data extraction. Dari biasanya bahasa Inggris dari belakang gitu ya, jadi kita artikan dulu extraction itu ya ekstraksi gitu. Data ya data, web ya dari situs web gitu. Jadi istilahnya sebenarnya gampang banget, kita coba mengekstrak data dari atau berasal dari sebuah situs atau halaman website katakanlah. Nah, kenapa materi ini ada di dalam mata kuliah algoritma dan struktur data? Ini sebenarnya materi ini sebenarnya untuk pertama kalinya saya masukkan ke dalam struktur data, karena sekarang memang zamannya sudah kita memproses atau menganalisa data yang berasal dari website gitu. Nah, selain itu juga untuk melakukan suatu ekstraksi data dari sebuah web, tentunya kita harus mempunyai atau menentukan cara bagaimana atau langkah-langkah bagaimana untuk bisa dapat mengekstrak data dari sebuah website. Nah, ini ada hubungannya dengan algoritma gitu. Jadi kita harus bikin sebuah algoritma untuk menyelesaikan masalah. Ya, masalahnya apa? Gimana caranya sih kita mau ngambil data atau mengekstrak data dari sebuah website? Nah, hubungannya dengan data structure sendiri, tentunya ketika kita mencoba untuk mengekstrak data dari sebuah website, kita harus tentukan nih istilahnya apa ya, wadahnya. Ketika kita ngambil data itu mau ditaruh di mana gitu. Jangan sampai kita nanti menentukan suatu wadah yang ternyata tidak sesuai sama data yang akan kita masukkan ke dalam wadah tersebut gitu. Sebagai contoh nih, misalnya saya punya data buku gitu ya. Saya mau dikasih buku nih. Terus saya nyiapin wadah atau tempat buat naruh buku itu. Kira-kira tempat yang cocok apa ya? Nah, iya, rak buku. Sehingga ketika kita menaruh di rak buku tersebut, ketika kita mau mengakses lagi atau menggunakan data tersebut, kita akan dengan mudah untuk melakukan pengambilan data. Kan bisa lihat ya, mau nyari buku algoritma struktur data nih, lihat ditumpukan di barisan rak, nanti ada di punggung bukunya kelihatan nggak? Ini dia bukunya. Coba bayangkan kalau saya mau menempatkan atau mau menampung sebuah data buku tadi dengan sebuah wadah yang namanya ember gitu. Jadi bayangkan gitu ya, buku dimasukkan ke dalam ember, terus ketika saya mau ngambil, ya saya harus bongkar isi dari ember itu gitu. Jadi itu nggak pas banget gitu, nggak sesuai banget gitu. Jadi jangan sampai kita naruh data ke dalam tempat yang tidak sesuai. Karena tadi ketika kita ingin mengakses data itu kembali, kita akan dimudahkan gitu ya. Jadi ingat, jangan sampai menaruh data atau barang yang tidak sesuai. Menaruh barang di tempat yang tidak sesuai gitu, atau menaruh data di tempat yang tidak sesuai gitu ya. Kayak mau menaruh rasa pada harapan, itu nggak cocok banget ya. Apalah. Oke, mungkin itu untuk pengantar kita kali ini. Nah, selanjutnya sebenarnya data extraction dari web ini juga ada hubungannya dengan data science. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau mungkin sering dengar apa yang dimaksud dengan data science, ilmu data gitu. Jadi gimana caranya kita mau mengolah data atau menganalisis data untuk bisa mendapatkan informasi lebih gitu. Jadi datanya kita olah gitu. Nah, data itu bisa berasal dari mana saja. Nah, salah satunya dari sebuah website. Jadi kita melakukan ekstraksi data dari sebuah website. Nah, ini bagian dari alur proses data science ya. Setelah data itu kita ambil, tentunya datanya pasti tidak akan langsung istilahnya apa ya, bagus gitu ya, bersih gitu katakanlah. Tapi kita harus melakukan sebuah cleansing dulu. Jadi cleansing itu kita bersihkan. Misalnya kalau kita ingin mengekstrak katakanlah data berita gitu. Nah, kita hapus dulu judul-judul yang nggak sesuai. Kan biasanya kan suatu website itu judulnya itu ada embel-embel nama websitenya gitu ya. Jadi itu kita buang dulu gitu. Jadi kita cleansing dulu. Atau mungkin kita bisa buang kata-kata yang kira-kira nggak penting gitu. Jadi kayak misal kata penghubung dan lain-lain. Nah, ketika data itu sudah bersih, baru kita bisa lakukan analisis.
Paling simple, analisis misalnya nyari rata-rata data yang dipost, berita yang dipost tiap hari itu berapa sih dari sebuah website ini paling simple. Atau mungkin teman-teman coba ekstrak data toko online nih misalnya nih, berapa sih harga tertinggi dari toko barang di toko online ini misalnya. Atau mungkin berapa sih rata-rata harga di toko online tersebut gitu. Teman-teman bisa dengan mudah melakukan sebuah analisis di sana untuk mengetahui informasi. Atau mungkin bisa lihat sebuah berita, website berita, kita lihat website ini tuh setiap hari tuh dia mempublish berapa berita, ada peningkatan nggak? Kita bisa analisis di sana. Dan yang terakhir, hasil analisis itu bisa kita visualisasikan, bisa kita buat dalam bentuk misalnya grafik. Kita bisa lihat nih trennya nih, oh ternyata makin kesini website XYZ ini naik nih. Setiap hari biasanya atau minggu kemarin cuman setiap harinya sekitar 10-15 berita, kok kali ini dia bisa naik jadi 25 berita. Apakah ada pembahasan yang menarik atau yang sedang viral yang coba disampaikan website tersebut gitu. Kita bisa berikan itu dalam bentuk visualisasi grafik atau ya grafik tren gitu ya. Jadi itu kenapa kita perlu bahas ini, karena tadi data extraction itu juga ada hubungannya dengan data science. Oke, lalu prosesnya seperti apa? Sebelumnya, web data extraction ini merupakan proses di mana data diambil atau diekstrak dari sebuah situs website. Dan proses ekstraksi itu dilakukan dengan di sini akan saya ajarkan dengan cara teknik web scraping. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah dengar kata-kata scrap gitu, kita nge-scrap gitu, ngambil, grab data, bukan nge-grab temennya Gojek gitu ya. Jadi scrap, kita grab data gitu, ngambil gitu ya istilahnya. Oke, itu jadi untuk istilah web data extraction mungkin nggak terlalu asing buat teman-teman, atau web scraping juga mungkin nggak terlalu asing buat teman-teman. Oke, selanjutnya di sini tahapan data proses web data extraction menggunakan teknik web scraping. Yang pertama nih, kita sebelum melakukan sebuah implementasi atau menerapkan sebuah metode yang kita buat untuk mengambil data dari sebuah website, yang pertama kita perlu nih analisis dulu bentuk struktur HTML-nya seperti apa gitu. Atau suatu website itu kan menampilkan data itu biasanya dalam bentuk HTML atau JSON gitu ya. Atau paling yang paling sering ya pakai HTML gitu. Kita bisa lihat bentuk tag-tagnya itu seperti apa. Kita mau ngambil data di mana nih? Berada di tag mana? Berada di ID atau kelas mana gitu. Jadi kita perlu tahu, kita perlu track gitu ya. Posisi data yang akan kita ambil itu posisinya di mana. Nah, proses ini bertujuan untuk tadi mengurutkan data dan elemen yang akan kita ambil gitu sebagai sebuah parameter. Jadi misalnya nih ada data judul, ternyata dia ada di tag H2 dengan ID title misalnya nih. Nah, berarti kita akan mengambil data itu dengan cara kita akan membuat sebuah program atau katakanlah untuk mengambil data yang ada di dalam tag H3 bernama dengan ID title misalnya. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita sudah analisis ini bentuk atau struktur dari HTML dari sebuah website, selanjutnya kita bisa membuat sebuah perayapan. Jadi setelahnya kita coding gitu ya, kita bikin kode. Dimana di dalam mata kuliah ini kita akan menerapkan sebuah pustaka atau library dari Python namanya Beautiful Soup ya. Nanti untuk secara praktek mungkin akan lebih saya sampaikan di modul praktikumnya. Oke, nah ini untuk yang representasi dari misalnya, jadi sebuah tag HTML itu biasanya direpresentasikan kayak seperti pohon gitu. Jadi kayak punya sub-sub, jadi kayak punya cabang lagi gitu ya, punya di dalamnya ada sub-subnya gitu. Jadi kita bisa lakukan sebuah ekstraksi data pada suatu tag tertentu, pada suatu sub tag tertentu yang ada di dalam sebuah website yang tadi direpresentasikan dalam bentuk HTML tadi gitu. Jadi sebagai contoh di sini HTML dia punya dua sub, head sama body. Body nanti dia punya H1, P, IMG dan selanjutnya gitu. Nah, misalnya kita ingin mengambil data yang bagian H1 ya, berarti kita nanti akan masuk ke sub bagian dari body di sub H1-nya gitu. Nah, untuk proses instalasi Beautiful Soup ini itu dapat dilakukan dengan mudah. Teman-teman sudah instalasi Python, khususnya Python 3 ya, itu dengan cara menggunakan perintah pip install Beautiful Soup 4.
Jadi gampang banget. Itu. Nah, sebagai contoh nih di sini ada struktur HTML, di mana kita coba masukkan itu ke dalam sebuah variabel sebelum nanti kita coba ekstrak datanya. Jadi sebagai contoh di sini nanti misalnya nih kita mau mengambil data judul yang di sini atau berada pada tag H1, atau mungkin kita mau mengambil data atau sebuah paragraf yang ada di tag P dengan kelas paragraf, karena mungkin akan ada nanti tag-tag P yang lain dengan kelas yang lain atau mungkin ID yang lain, sehingga nanti kita lebih fokus ke dalam suatu tag P yang atau akan mengambil sebuah data pada tag P yang memiliki kelas paragraf gitu. Jadi nanti hanya akan mengambil data pada semua tag P yang memiliki kelas paragraf. Nah, mungkin simpel dulu untuk yang pertama. Jangan lupa ketika kita ingin membuat sebuah atau mau membuat script gitu ya untuk melakukan ekstraksi data dari website menggunakan library atau pustaka Beautiful Soup ini, kita harus tambahkan itu dulu atau kita import. Bahasanya ini teman-teman sudah paham mengenai import dengan cara menuliskan from PS4 import Beautiful Soup. Nah, di sini yang pertama teman-teman bisa langsung memanggil function atau fungsi Beautiful Soup yang memerlukan sebuah parameter, yaitu variabel yang berisi tag-tag HTML-nya. Selanjutnya kita akan tentukan di sini yang mau kita ambil itu bentuknya apa, HTML parser atau mungkin XML gitu ya. Jadi di sini kita fokus aja ke HTML parser karena kita pengen mengakses itu, mengekstrak dari sebuah data web yang bentuknya HTML. Atau mungkin kita bisa mau langsung, kalau yang tadi kan kita ngambil dari sini ya. Nah, ini kan karena tag HTML-nya sudah kita, ini buat contoh aja. Jadi saya buat dulu di sini, saya masukkan ke sini. Jadi kita tidak langsung mengakses ke sebuah halaman atau alamat sebuah website. Jadi langsung seperti ini. Nanti ketika variable soup ini istilahnya ditampilkan, di print gitu, nanti dia akan mengeluarkan semua HTML yang ada di dalam variabel example HTML itu. Nah, atau kita bisa langsung mengambil data, langsung merujuk pada sebuah alamat website. Nah, tapi di sini kita perlu menambahkan suatu library lagi yang namanya request. Di sini request, kita import dulu. Fungsinya nanti kita langsung merujuk ke suatu halaman website tertentu. Sebagai contoh di sini masih sama. Jadi di sini adalah data hasil ekstraksi dari sebuah website yang di sini juga akan, tapi di sini kita langsung merujuk kepada suatu alamat yang namanya contoh di sini sport.detik.com gitu ya. Oke, di mana ada tambahan di sini function request untuk mengambil data dari sini. Sama kita tuliskan atau kita ambil dalam bentuk ini HTML parser. Jangan lupa di sini ada teks karena kita akan mengambil teksnya. Itu terus, nah di dalam sebuah library Beautiful Soup terdapat fungsi function find and find all. Jadi mohon maaf kalau pronunciation saya agak susah, makanya saya masih perlu banyak belajar bahasa Inggris lagi gitu ya. Oke, yang pertama kita mencoba melakukan ekstraksi tadi HTML yang pertama tadi. Kita akan mengambil data pada tag P yang memiliki kelas bernama paragraph. Sini ya. Oke. Nah, ketika kita ingin mengambil sebuah data pada suatu tag yang lebih spesifik, kita bisa gunakan fungsi find. Biasanya fungsi find ini ketika dia menemukan tag P yang pertama kali, dia langsung akan mengambil datanya. Jadi bedanya sama find all, oke nanti aja. Nah, di sini contohnya kita akan mengambil data pada tag P yang memiliki kelas bernama paragraph ya. Terus kita tampilkan seperti biasa. Atau bisa kita karena nanti ketika kita mengambil kelas data dari tag P yang memiliki kelas namanya paragraph, itu akan ditampilkan semua beserta tag-tagnya. Nah, ketika kita hanya ingin mengambil isi teksnya saja, tagnya dibuang gitu ya, nggak kepake atau udah nggak senang dibuang. Terus nggak sadis ini ngomongin kode ya. Jadi
kita bisa gunakan get text gitu untuk mengambil teksnya saja, baru kita print. Jadi that simple ya. Oke, nah selanjutnya untuk menggunakan fungsi find all itu biasanya digunakan untuk mengambil semua. Bahasanya manusiawi banget, bahasa Inggris tadi ya, find all, temukan semua gitu ya. Jadi kita akan menemukan atau kita akan mencari ya, semua. Contohnya di sini adalah tag A. Jadi semua tag A yang ada di dalam sebuah website, di sini adalah website sport.detik.com, kita akan ambil gitu ya. Di mana yang memiliki alamat, atau biasanya kan ada tag A yang dia sifatnya tidak ada linknya gitu ya, atau URL-nya gitu ya. Jadi kita ambil yang dia memiliki URL-nya. Lalu di sini kita melakukan sebuah perulangan. Tadi data hasilnya tadi kita masukkan dalam sebuah variabel links, ada S-nya jadi biar berisi banyak. Terus akan kita lakukan sebuah perulangan, kita akan tampilkan semua alamat dari data yang sudah kita ekstrak tadi, di mana data yang diekstrak adalah data dari tag A, semua tag A yang memiliki alamat atau URL. Nah, contoh di sini studi kasus yang pertama. Contoh di sini misalnya kita pengen melihat dari sebuah situs. Ini situsnya apa ya? Lupa saya kemarin ya. Pokoknya situs ini ya. Tapi yang jelas ini situsnya situs bagus gitu ya. Artinya saya bisa akses gitu. Oke, nah di sini misalnya, kebetulan banget nih beritanya Liverpool ya. Oke, oh ya, kita lanjut. Jadi agak galau kalau ngomongin Liverpool ya. Jadi belum jadi juara soalnya Liga Inggris. Enggak, kita lanjut lagi. Oke, nah di sini misalnya kita ingin mengambil data. Yang pertama adalah berita yang ada di dalam suatu website berita ini gitu ya. Jadi kita ya lakukan sensor gitu, jadi kita tampilkan gitu ya. Ada di sini saya detik seperti. Oke, nah di sini kita akan misalnya mengambil judulnya, atau mungkin kita mengambil mantan back ya, mengambil data atau ya data ya dari sebuah tag tertentu yang di sini memiliki atau berisi paragraf atau mungkin katakanlah deskripsi dari sebuah berita, atau mungkin nanti kita pengen ngambil ini berita ini di post kapan sih gitu ya. Kita juga mau ambil misalnya judulnya. Nah, di sini langkah yang akan kita lakukan pertama, jadi ini masih masuk ke dalam fase analisis gitu ya. Jadi kita pertama akan menganalisis kira-kira ini tuh tulisan ini itu ada di tag apa gitu ya. Pasti waktu terbitnya ini juga ada di tag apa, judulnya ada di tag apa gitu. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya inspect element. Jadi mungkin tinggal klik kanan, mungkin kalau teman-teman pakai Google Chrome gitu ya, tinggal klik kanan, terus inspect element. Di bagian akan kita lihat elemennya seperti apa. Nah, sebagai contoh di sini sudah kelihatan. Jadi setiap artikel, nanti artikelnya kan ini banyak ya, nanti akan diulang di LI, dia punya list-list banyak. Contoh ini satu list artikel, kita breakdown, di dalamnya ada beberapa tag HTML. Kalau kita lihat di sini judul itu ternyata ada di H2, dia di dalamnya deskripsi. Gitu ya. Jadi dalamnya deskripsi. Terus ternyata di sini ada ada beritanya atau deskripsi beritanya itu ada di sini. Dia nggak masuk dalam tag span, tapi dia ada di dalam div dscnhl gitu ya. Jadi itu yang akan kita ambil di sini. Jadi kita perlu tahu dulu yang kita ambil itu gimana sih, atau tagnya apa sih gitu ya. Oke, setelah kita sudah ini lebih detailnya lagi ya, sama aja. Nah, ketika kita sudah tahu tadi struktur HTML-nya, nah selanjutnya kita akan membuat sebuah program atau mungkin script gitu ya untuk melakukan perayapan di sini. Oke, yang pertama seperti tadi udah tak jelasin. Oke, di sini ini tanpa import ya, jadi importnya saya skip. Anggap saja sudah import Beautiful Soup, request, dan satu lagi kita menggunakan Mandas. Teman-teman sudah pelajari itu di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita menciptakan sebuah wadah untuk data frame. Nah, kita akan melakukan sebuah pengambilan data. Yang kita ambil adalah tadi ya, semua. Jadi yang ini tadi. Nah, ini apa lagi? Oke, di sini
kalau kita lihat tadi udah saya inspect ya, inspect elemen, kita ambil inspect ini elemen di sini. Nah, kita ambil data atau ya data pada sebuah tag. Kita lihat di sini bahwa bagian dari judul atau masing-masing berita itu ada dalam tag tweet ya. Nah, ini kita tutup aja lah. Nah, ini yang atas ini ya. Nah, ini 1, 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, coba kita expand ya, jembrengin ya, masih bahasanya. Nah, nih di sini kita lihat ada yang namanya div, tag div dengan kelas DESC_NHL. Ini yang di sini juga ada. Di setiap artikel itu ada itu. Artikel. Nah, ini cuma satu kotak ini aja. Di dalamnya ada segini nih data ini atau tag ini, ternyata judulnya itu ada di, nah ini masuk di A, di dalam A ada tag H2. Nah, sedangkan untuk yang tadi kita mau mengambil, nah ini ada di dalam apa ini, label ya, atau kelas namanya labdet. Nah, sebenarnya tantangan dari sebuah data extraction dari website itu ketika nanti websitenya dia merubah struktur HTML-nya, ya otomatis program kita harus menyesuaikan gitu ya. Jadi pada saat video ini dibuat mungkin tagnya masih sesuai, nanti ketika nanti teman-teman nyoba di kemudian hari ternyata tagnya berubah, ya kita harus merubah programnya lagi gitu. Jadi nanti dalam praktikumnya nanti juga akan menyesuaikan ketika ada perubahan, nanti akan coba saya update sebelum saya deliver ke teman-teman. Nah, di sini langsung aja dia DESCE, kita ambil H2, kita lihat di sini. Nah, kita ambil H2-nya, kita cek dulu ada isinya enggak. Kalau ada atau tidak kosong gitu ya, kita temukan H2, kita ambil getText-nya, kita masukkan ke dalam variabel title. Nah, selanjutnya tadi kita pengen mengambil agak rumit ya, karena kita pengen mengambil data di sini, dia masuk ini, ini ada apanya, ada spasinya, ada di sini ada petik, ada apa namanya ini yang berdiri tegaknya, tapi bukan keadilan ya. Inilah pokoknya ya. Nah, ini kita coba hilangkan itu dengan cara simple, replace. Dibuat cleansing tadi ya, sini istilahnya cleansing itu di sini. Ini kita bersihkan gitu. Jadi tadi kita ambil sama kita cek dulu kelas dengan label labdet F11 tadi ya. Ini F11 kita ambil karena kalau label mungkin ada banyak label lagi di tempat lain. Nah, di sini label 11 tidak kosong, kita ambil span, tag span yang di kelas labdet F11, kita getText, kita masukkan ke date. Dari date kita hilangin detik sport itu jadi kosong. Ini kita buang ini. Ingat ya, di sini getText, jadi span yang di sini itu hilang, jadi cuma teksnya aja. Di sini detik spot kita hilangin, semua segala spasi kita hilangin, ya. Ada enter itu juga kita hilangin. Tadi yang berdiri tegak tadi juga kita hilangin. Jadi segala hal yang menghalangi atau mengganggu itu harus kita hilangkan gitu ya, kita bersihkan gitu ya. Jadi biar tidak mengganggu mungkin orang ketiga atau orang keempat, silakan dibuang saja, biar datanya bersih gitu ya. Sehingga ketika kita tampilkan, nanti kita cuma akan mendapatkan hari dan tanggal saja, sekaligus jamnya ya, sama WIB-nya juga ikut. Nah, tadi di sini kita cukup coba untuk yang dua data dulu, yaitu title-nya, judulnya, dan juga date ya, kapan atau waktu terbitnya. Kita masukkan ke dalam sebuah struktur data atau wadah tadi ya, kita sudah siapkan wadah, pakainya data frame, ada di dalam library Pandas. Nah, di sini kita tuliskan, jadi kita buat dulu judul, nanti berisi title tadi, hasil scrap data title, tanggal, date ya. Ini nggak boleh jelaskan, sudah kita jelaskan di materi Pandas sebelumnya. Oke, nah nanti ketika kita print hasilnya atau kita jalankan hasilnya seperti ini. Jadi nanti judul sudah banyak, ini titik-titik karena untuk CMD dia tidak menampilkan semua keseluruhan ya. Bisa di save as atau dibuat CSV atau Excel monggo. Nah, di sini kita sudah bisa berhasil menampilkan judul dan juga
Ini screenshotan lama ya. Lama. Oke, itu untuk yang studi kasus yang pertama tentang HTML. Semoga sudah ada gambaran. Teman-teman juga akan belajar ini. Oke, selanjutnya, nah selain itu biasanya data itu tidak hanya berbentuk atau berupa atau bersembunyi atau berada di dalam tag HTML, karena dia bersembunyi di format atau dalam bentuk format lain. Salah satunya adalah JSON ini ya, JavaScript Object Notation. Nah, mungkin teman-teman yang sudah belajar website mungkin sudah pernah ketemu sama yang namanya JSON. Oke, format pertukaran data yang ringan, JSON itu enteng gitu ya, ringan gitu ya, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, yang bikin manusia. Ini deskripsi dari mana ini ya? Mudah diterjemahkan dan dibuat oleh komputer. Nah, kelebihan utama dari JSON ini adalah kemudahan dan kesiapannya untuk ditransfer antar bahasa pemrograman. Jadi nanti mau istilahnya diolah pakai Python, pakai PHP, pakai Java, pakai apalagi ya, DLP, dan pokoknya banyak. Kita juga nggak mungkin nyebutin semuanya gitu ya. Jadi bisa gitu diolah oleh banyak bahasa pemrograman. Dimana format JSON terbagi dalam bentuk yang sederhana, namun JSON juga dapat menjadi lebih kompleks yang terdiri dari objek. Jadi karena biasanya ada subnya lagi itu jadi banyak juga. Tapi intinya mirip, ya, ada berbentuk tree gitu ya. Nah mungkin ada contohnya. Nah ini contoh paling simpel, nanti ada JSON yang berisi ada nama depan, Safira, nama belakang, Razak, alamat, jalan kebahagiaan 01, adalah traveling, kota, Solo, misalnya provinsi, Jawa Tengah, dan seterusnya. Terus di sini ada nomor telepon gitu ya. Contoh sub itu seperti ini, alamat ya, subnya adalah gitu, ternyata ada nama jalan, kota, provinsi, sama kode pos gitu. Ini contoh JSON gitu ya. Nah, nanti kita akan mencoba melakukan ekstraksi data dari sebuah website, di mana data dalam website tersebut memiliki bentuk atau menyerupai, memiliki bentuk JSON. Kita akan coba. Nah, sebagai contoh di sini kita akan melakukan sebuah untuk studi kasus yang kedua, kita akan mencoba mengekstrak data dari ini situs apa ya, JDID kalau nggak salah ya. Oh iya, ada di sini JDID. Nah, di sini kita akan mencoba mengekstrak data barang. Ini mungkin lebih spesifik aja ya, misalnya ke GoPro gitu ya, keyword GoPro. Jadi hasil pencarian untuk keyword GoPro datanya ada segini. Nanti kita akan mengambil data tersebut. Nah, jangan salah di sini ketika sebenarnya suatu website itu ketika kita klik kanan atau kita tadi ya inspect elemen, dia muncul seperti ini. Tapi ketika kita view sort, ini ya. Nah, contoh di sini gedein dulu. Oke. Inspect elemen. Nah, di sini ada page gitu ya, terus info, page minus info gitu ya. Tapi kalau kita view sort di sini, info, p minus info, minus ya, minus. Ternyata nggak ada. Terus datanya ini gimana sih? Gitu ya. Ternyata di sini ada yang namanya JSON. Sebentar. Nah, JSON itu datanya seperti ini. Nggak enak banget ya. Jadi misalnya ini ada GoPro Hero, saja GoPro. Nah, di sini GoPro udah Hero 8. Nah, di sini nih. Jadi lempet di sini gitu ya, delik bersembunyi di sini. Oke, kita kembali di sini. Nah, dari JSON ini, JSON itu namanya script JavaScript seperti ini. Nah, nanti ini akan kita olah, kita ekstrak. Kita akan ambil data ini dari awal, mulai dari isinya yang di sini sampai banyak banget sampai ketemu JavaScript lagi. Nah, sampai sini ya, sampai sini.
Nah, nanti data itu akan kita coba representasikan, kita view-kan dulu, visualisasikan dulu. Di sini ada yang namanya JSON viewer, JSON viewer. Kita buka aja JSON viewer. Nah, ini kita copy di sini. Kita coba view. Nah, dia akan muncul di sini. Kita bisa lihat di sini. Tinggal kita cari dia anaknya di mana. Ini ya tadi sekali praktek. Nah, saya juga nggak lupa kemarin di mana. Di data paragraf ke 0. Data ini juga kemungkinan bisa berubah lagi setiap saat karena suatu website pasti ada yang namanya ya update aplikasi atau update sistem gitu ya, yang mungkin akan merubah struktur data atau struktur web dari sebuah website tersebut gitu ya. Nah, di sini ada 0, mungkin datanya udah ganti tadi ya. Masih GoPro ya. Ini konten. Nah, di sini ada GoPro Hero, ada titelnya di sini, ada harganya di sini. Harganya itu udah 2 ya. Oh ya, yang harga asli ya, yang masih belum jujur. Nah, ini yang udah jujur. Dia ada di sini. Nah, sama ya. Ini akan kita ambil price sama misalnya judulnya, tergantung kita mengambil data yang mana. Dalam hal ini kita akan mengambil data yang tadi judul produknya sama harganya. Nah, tentunya di sini kita akan melakukan sebuah membuat sebuah script untuk melakukan proses ekstraksi data dari sebuah website yang bentuknya berupa JSON. Nah, ini agak sedikit ribet karena memang kita harus cleansingnya itu banyak itu. Yang pertama kita akan mengambil data type teks JavaScript di sini ya. Jadi semua tag script kita ambil yang tipenya JavaScript. Tantangannya adalah yang JavaScript itu banyak loh bos. Misalnya nanti di sini bawah sini, lihat enggak atasnya tadi ya. Nah, ini ada lagi. Nanti ini ada lagi ya. Gimana nih kita nyari yang seperti ini gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara melakukan percobaan. Jadi mungkin kita cari, kita find all, kita ambil semua, terus kita coba cari yang keberapa JavaScript. Nah, kemarin saya cari ketemu yang ke-8. Yang ke-8 itu baru berisi yang tadi. Yang ini semua, jadi dari sini, enggak dari sini tapi dari sini sampai ke bawah. Nah, kita tinggal cleansing, ya tinggal ini dihapus, ini dihapus, di replace. Nanti di bagian bawah ada pengganggu tadi, pihak ketiga, pihak keempat, atau musuh dalam selimut, atau musuh berkedok sahabat. Enggak ini. Ini misalnya kita hapus ini, kita hapus ini, kita hapus ini. Nah, di sini kita hapusin semuanya ya. Tergantung nanti ada tambahan apa gitu ya. Soalnya sepertinya kalau nggak salah ini tadi udah ada perbedaan lagi sama yang screenshot sebelumnya. Ada Windows New Address Issue, ini kayaknya belum ada. Oh, sudah ada. Ya, ada kemungkinan ada perubahan lagi gitu ya. Jadi pokoknya dihapusin semua. Ini malah jadi lebih ke praktek ya. Nggak apa-apa, biar lebih jelas. Oke. Nah, tadi kebetulan sampai di sini ya. Oke, jadi intinya mungkin karena saya juga pengen menghapus yang nggak penting, mungkin ada perubahan apa. Intinya kita akan menghapus semua data, kita bersihkan data tadi biar bisa diekstrak dalam bentuk diekstrak dari JSON tadi. Oke, nah di sini ketika kita sudah ambil datanya yang berupa JSON, ini ada yang namanya JSON.load, nanti jangan lupa diimport juga. Lupa saya belum tambahkan import JSON. Nah, JSON load pack JSON ini dari data yang tadi, pack JSON yang sudah bersih tadi. Oke, kita ambil yang data paragraf tadi. Data paragraf ke 0 konten ya. Data paragraf konten main title, kita ambil titelnya, konten price kita ambil price-nya, baru kita masukin ke sini. Jadi seperti itu, simple aja. Ketika kita sudah dapatkan titel sama price-nya atau harganya, tinggal kita masukin ke pandas tadi, data frame.
seperti ini baru kita tampilkan seperti ini. Nah, nanti untuk analisisnya bisa atau pengolahan datanya bisa cari yang harga minimal, harga maksimal, atau rata-rata harga, dan selanjutnya bisa dibuat statistik dan lain-lain. Oke, itu dari pembahasan kita mengenai web data extraction khususnya untuk 2 studi kasus. Yang pertama, website dengan struktur datanya berupa HTML, murni HTML, dan juga ada sebuah website tadi untuk studi kasus yang kedua, yang ini untuk data yang strukturnya itu menggunakan JSON. Oke, itu terima kasih dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam beberapa waktu tadi bisa lebih bermanfaat buat teman-teman. Dan mohon maaf kalau videonya jadi panjang. Yang penting teman-teman tetap bisa bahagia, tetap bisa ikut atau menjalani kuliah di semester ini dengan maksimal, dengan gembira, dengan senang hati gitu ya, dengan bahagia. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa ya, subscribe sama like ya. Siapa tahu jadi bukan selebgram, YouTuber gitu ya mungkin ya, atau apalah itu ya, kan biar terkenal juga itu. Oke, ya terima kasih. Maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.